Well, welcome back to Miss Dias RD Channel with Miss Dias. Nah, kali ini ilmu tambahan nih, ilmu super duper penting banget buat kamu yang baru memulai usahamu. Ya, ini adalah ilmu tentang bisnis model canvas. Apa itu bisnis model canvas? Miss Dias langsung share aja deh biar nggak bingung gitu. Apa sih bisnis model canvas yang kayak gimana Miss Dias? Canvas pakai ngelukis gitu Miss Dias atau yang gimana Miss Dias? Ya, ini dia bisnis model canvas. Jadi bisnis model canvas ini adalah bagaimana sebuah cara, salah satu cara ya dari banyak cara seorang entrepreneur itu menuangkan ide bisnisnya. Oke, menuangkan ide bisnis dalam hanya selembar kertas aja, bukannya ditulis, diketik beberapa lembar gitu terus ya. Jadi ini adalah cikal bakal dari proposal berlembar-lembar yang akan kamu ajukan ke manapun sehingga kamu bisa mendapatkan permodalan atau mengikuti kompetisi dan lain sebagainya. Tapi basically idemu adalah ini yang akan kamu tuliskan dalam bisnis model canvas ini. Oke. Dan pertanyaan berikutnya, kenapa milih bisnis model canvas, Miss Dias? Kenapa nggak milih jenis kanvas lain gitu misalnya. Dari sekian banyak survei, bisnis model kanvas ini adalah jenis pemetaan ide bagi entrepreneur yang paling fleksibel. Jadi fleksibel dalam artian bahwa kan kalau kamu baru memulai bisnis pastinya idemu itu tidak akan fix di A gitu ya. Sometimes bisa aja berubah jadi A1, A2, A3 gitu, jadi berubah gitu berdasarkan experience yang sudah kamu lewati selama kamu melakukan bisnis itu. So, jadi bisnis model kanvas ini biasanya berukuran ya lumayan besar, mungkin kalau yang paling kecil ukurannya A3 gitu ya. Jadi di print out seperti itu atau di papan gitu ditulis dibuat seperti ini. Lalu kamu akan menggunakan sticky note untuk mengisi informasi yang ada di dalam bisnis model canvas ini. Kenapa sticky note? Karena ya biar gampang aja dilepas dan berwarna-warni, itu akan membuat idemu lebih kaya. Oke, seperti itu. Kemudian kita langsung aja deh, itu alasan kenapa kamu harus milih bisnis model canvas, karena ini sangat fleksibel dan setiap kali kamu melakukan perubahan terhadap bisnismu, kamu nggak usah lagi memperbaiki berlembar-lembar paper proposal itu. Jadi cukup melepas sticky note, mengganti sticky note yang baru gitu. Jadi itu alasannya kenapa milih bisnis model canvas. Hal lain juga, bisnis model canvas ini jika diletakkan di sebuah ruangan, misalnya di kantor, itu bisa diakses oleh seluruh tim. Jadi seluruh tim tahu idenya seperti apa yang akan kita lakukan atau akan kita eksekusi. Jadi ini lebih sifatnya umum. Gitu. Kalau digunakan untuk pribadi bisa banget. Oke. Jadi kita langsung aja ke cara mengisinya. Oke. Nah, sebelum Miss Dias lanjut ke cara mengisinya, kalian tahu nggak dari mana mulainya? Dari depan kah? Atau dari tengah? Atau dari belakang? Atau dari bawah? Atau dari samping? Dari mana? Oke, well. Jadi cara kerja bisnis model canvas ini macam-macam ya. Jadi kita akan gunakan yang biasa caranya make. Oke. Jadi kita mulai. Miss Dias akan memberikan contoh produk yang sudah pernah Miss Dias buat gitu ya. Jadi ada dua contohnya yang akan Miss Dias share hari ini yang berupa produk dan berupa jasa gitu ya. Oke, kita mulai dari atas. Oke, di atas ini ya, yang pertama akan ada tulisan design for. Ya, design for itu di situ kalian tuliskan nama bisnis kalian. Apa nama bisnis kalian? Di sini Miss Dias di sini taruh t-shirt. Oke, di situ bisnis Miss Dias, clothing Miss Dias namanya t-shirt. Kemudian didesain by siapa? Misalnya oleh Miss Dias gitu ya. Kemudian di sana juga ada date-nya. Date-nya kapan didesain ini pertama kali? Model kanvas ini ditulis kapan gitu? Tulis di sana. Oke.
Kemudian ada versi. Ini adalah bisnis canvas versi keberapa gitu. Oh, misalnya t-shirt ini adalah versi kedua sudah gitu. Kalau versi pertama. Nah, tanggal itu akan berubah berdasarkan versinya ya. Jadi kalau versinya berubah, jadi tanggalnya nanti dirubah. Nanti bisa dicopot-copot aja. Ini kan cuma sticky note nanti ya. Atau kamu bikin di PowerPoint gitu ya, gampang, lebih gampang lagi gitu ya. Kemudian setelah semuanya ini sudah fix, kita lanjut ke pengisian blok-blok di bawah ini, kolom-kolom di bawah ini. Kita mulai dari value proposition. Ya, apa itu value proposition, Miss Dias? Value proposition adalah nilai ya, apa yang bisa kita tawarkan bagi customer kita ya, berkaitan dengan produk kita atau brand kita. Oke? Misalnya, kalau misalnya t-shirt ini adalah baju kaos edukasi, jadi apa value yang bisa ditawarkan oleh sebuah brand yang bernama t-shirt ini? Oh, jadi value proposition dan t-shirt adalah dia menawarkan baju kaos edukasi gitu. Nanti lebih detailnya tidak usah ditaruh di sini, cukup kita mengerti gitu apa yang dimaksud. Jadi detailnya mungkin di proposal nanti akan ada apa ya, deskripsi umum produk gitu, misalnya kalau di PKM ya. Kalau di sini cukup secara garis besarnya apa yang akan kamu jual nih, value apa yang akan kamu jual. Oh, kalau t-shirt dia akan menjual baju kaos edukasi. Kemudian yang dijual adalah kemeja kombinasi endek. Terus apa lagi yang bisa dijual dari sebuah brand bernama t-shirt ini? Oh, yang dia juga melayani pesanan berupa baju kaos oblong, baju kaos polo, kemeja, sweater, jaket gitu misalnya. Itu yang akan hal yang akan dijual di bawah brand t-shirt ini. Nah, setelah semuanya fix gitu ya, apa yang akan kamu jual nih ya, kamu menuju ke customer segment. Apa itu customer segment? Customer segment itu adalah target pasarmu ya. Jadi segmentasi pasarmu, siapa yang akan kamu jualin produk ini tadi ya. Jadi siapa gitu. Oh, aku mau jual ke mana? Bisa dilihat secara umurnya, secara geografisnya di mana. Kemudian bisa level siswa, pelajar atau mahasiswa, orang umum gitu ya. Tapi kalau kamu ngomongnya umum gitu, jangan terlalu umum gitu. Jadinya kan segmentasinya jadinya nggak jelas. Lebih spesifik lah. Umum, umur seberapa gitu ya. Misalnya orang yang tinggal di Denpasar kah atau di manakah gitu. Orang yang mengakses Facebook kah, orang yang mengakses Instagram kah dan lain sebagainya. Oke, jadi lebih spesifik. Kemudian setelah kamu udah tahu value apa yang akan kamu jual di bawah brand itu, kamu move ke customer segment, target pasarmu, lalu kamu move ke channel. Channel ini adalah bagaimana caramu menyampaikan dari value ke customer. Jadi bagaimana menyampaikan value-mu ke customer-mu. Oke, caranya itu sejenis sistem distribusi, lebih pada sistem distribusi gitu. Penyampaian, intinya penyampaian value yang kamu punya di bawah brand itu ke customer. Oke, caranya bisa lewat, misalnya kalau Dias di t-shirt lewat brosur, poster, FB fanpage, terus open booth, kadang-kadang terus partnership, konsinyasi, naruh-naruh produk di toko, terus lewat Google My Business. Lalu mungkin ada yang tipenya lewat door to door penyampaiannya gitu, COD gitu ya, atau lewat marketplace gitu misalnya, udah makin bagus sekarang ya kan, Instagram gitu misalnya. Bagaimana caramu menyampaikan value yang kamu punya ke customermu, ke calon customermu gitu. Oke, setelah kamu udah tahu caranya penyampaiannya, kamu pikirkan berikutnya customer relationship. Well, customer relationship-nya apa, Miss Dias? Customer relationship ini lebih pada bagaimana kamu menjaga relationship dengan customer-mu, bagaimana menjaga hubungan baik dengan customer-mu. Misalnya, kamu bisa memberikan diskon, memberikan merchandise, memberikan update via sosial media, gitu. Nggak melulu tentang giveaway, ya. Lebih juga bisa pada pemberian informasi di sosial media. Informasi-informasi kan kadang dibutuhkan.
kadang-kadang informasi itu berbayar loh, tapi untuk kamu, untuk customer setiamu, informasi yang diberikan gratis gitu misalnya. Ya, jadi itu bisa menjaga customer relationship. Bisa juga dengan membuat grup WA, Facebook ya, dan di sana ngobrol-ngobrol gitu misalnya. Tergantung di sekarang siapa target marketmu. Cocok enggak caranya menjaga hubungan dengan customer dengan cara itu. Jadi many things kan cara menjaga hubungan dengan customer. Nah, kamu pikirin deh, bagaimana caramu? Oke, beli satu gratis satu gitu misalnya, yang sering banget ya kan, dan lain sebagainya. Oke, setelah tahu 4 hal ini, kita move ke key activities. Jadi sekarang saatnya kita berpikir, oke, itu caranya nih tadi. Sekarang activitiesnya yang utama dalam memproduksi value yang tadi kita sebutin itu apa gitu. Misalnya ini bikin baju, berarti key activitiesnya adalah merancang desain produk, memasarkan produk, memilih bahan, menjahit bahan, melakukan sablon, pengemasan, hingga mengantarkan produk ke customer atau konsumen. Jadi itu intinya. Tapi kalau kita ngomongin inti, berarti kan ada activities lain di luar itu, yang kecil-kecil ya. Itu juga harus kamu pertimbangkan, tapi tidak di sini kamu taruh. Nah, kamu cukup tahu aja. Intinya kalau tidak terjadi activities ini, maka value-mu tidak akan sampai ke customer gitu. Key activities. Kemudian kita bicara tentang key resources. Oke, key resources ini ada dua, secara SDM dan secara sumber daya alat atau sumber daya alam gitu ya kan. Nah, jadi sources apa yang kita butuhkan untuk melakukan activity itu? Misalnya secara SDM dia kalau mau merancang desain produk kan perlu desainer grafis. Terus memasarkan produk berarti perlu marketing gitu ya, melakukan sablon dan lain sebagainya. Gimana Miss Dias? Oh, tunggu dulu. Jadi nanti Miss Dias jelasin. Terus kemudian alat yang dibutuhkan apa? Kalau desain kan berarti laptop, terus internet gitu ya, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi berikutnya kita punya key partners. Nah, karena Miss Dias tidak melakukan produksi sendiri, produksi langsung sendiri, ya seperti misalnya menjahit, menyablon gitu. Jadi Miss Dias butuh key partner, yaitu konveksi. Jadi karena produksinya masih kecil, jadi Miss Dias tidak melakukan konveksi sendiri gitu, karena itu memerlukan modal yang besar. Jadi Miss Dias lebih berpikir bagaimana agar value Miss Dias sampai ke customer dengan modal yang tidak terlalu besar gitu. Oh, berarti Miss Dias harus memiliki partnership yang bagus dengan pihak ketiga. Jadi misalnya dengan toko bahan, biar dapat harga yang lebih murah, kualitas yang bagus. Terus dengan konveksi, dengan tukang sablon. Jadi Miss Dias punya third party gitu loh. Jadi tidak memproduksinya langsung, tapi semua proses produksi Miss Dias yang mengendalikan seperti itu. Jadi mungkin kalau produksimu itu berupa makanan, berarti toko bahan kue gitu misalnya, kamu perlu berpartner dengan siapa lagi misalnya yang memerlukan value-mu itu, atau yang bisa membantu proses produksi value-mu itu. Ya, itu kamu pikirkan nanti. Oke, well, setelah yang di atas ini udah jadi, means that barang atau produksi atau jasamu ini udah jadi. Ya, udah siap dipasarin. Terus setelah udah siap dipasarin, kita harus berpikir harganya berapa, untungnya berapa, dari mana bisa dapetin uang gitu. Nah, inilah kita harus berpikir tentang cost structure dan revenue stream. Ya, cost structure itu ya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan value yang kita sebut tadi itu. Oke, tadi ngomongin biaya, kita ngomongin ke video sebelumnya tentang aspek produksi, ya. Biayanya ya biaya fixed cost dan variable cost. Jadi ya kalau bisa dijabarin spesifik yang kayak gini. Misalnya Miss Dias dalam memproduksi t-shirt, Miss Dias butuh biaya desain, belanja bahan, biaya jahit, biaya sablon, biaya promosi, gitu. Itu yang Miss Dias perlukan untuk memproduksi sebuah brand yang bernama t-shirt ini. Nah, kalau kamu apa? Pasti akan berbeda satu dengan yang lainnya.
di sini di bisnis model kanvas ini kita cuma taruh intinya aja. Karena nanti kolomnya agak kecil ya. Secara detailnya pastikan kamu punya juga di tempat lain gitu, misalnya di Excel kah di mana, sehingga lebih jelas. Oh, biaya desain kira-kira sekian, biaya bahan sekian gitu. Jadi kamu bisa ngitung kira-kira berapa gitu ya. Nah, dari situ kita bisa akhirnya menentukan revenue stream. Jadi uang kita atau keuntungan kita akan masuk dari mana aja. Oh, kalau dari brand bernama Tis ini, Miss Dias bisa mendapatkan keuntungan lewat penjualan baju kaos, kemeja, penjualan produk by order. Jadi dari sini Miss Dias bisa mendapatkan uang dari produk t-shirt ini gitu. Nah, di sini juga nanti kalau secara detail akan ada hitung-hitungannya. Jadi bagaimana menghitung harga pokok, lalu bagaimana menghitung keuntungan, kapan balik modal, dan lain sebagainya. Tapi secara bisnis model kanvas akan terlihat hanya sebegini aja. Tapi dengan terlihat demikian saja, maka sudah sangat jelas sebenarnya apa brandmu, apa yang disajikan, siapa target market, bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana menjaga hubungan baik, aktivitasnya apa aja, source-nya apa aja, partnernya akan siapa, biaya yang dikeluarkan berapa, dan pemasukannya akan datang dari mana. Itu saja untuk sebuah usaha baru ini sudah sangat cukup. Gitu. Untuk lebih detailnya pasti harus dirancang lagi lah ya. Oke, well, sebelum kamu bertanya-tanya, oke Miss itu produk Miss, tapi barang saya jasa, jalur jasa gimana? Oke, kita ambil contoh rumah dengar ya. Oke. Jadi ini adalah versi 1 saya. Saya belum sempat melakukan perubahan sampai tahun 2020 ini di bisnis model kanvas saya, tapi sebenarnya sudah ada banyak perubahan sampai tahun 2020 ini. Saya paparkan saja yang sudah saya buat tahun 2017 ya. Oke, well, jadi value proposition-nya apa kalau rumah dengar ini? Ini kan jasa ya. Jadi value proposition-nya itu berupa konsultasi pendidikan, konsultasi motivasi, ide bisnis, sharing problem, seminar tentang pendidikan, motivasi, kewirausahaan gitu biasanya yang dia tawarkan value-nya daripada rumah dengar ini. Kemudian target marketnya siapa? Oh, Miss Dias target marketnya pelajar SMA, mahasiswa, terus ya lebih spesifiknya memiliki masalah tentang pendidikan atau belajar, ya dan lain sebagainya. Bisa dilihat sini, ini lebih detail. Kemudian channelnya bagaimana cara menghubungkan value ke customer, Miss Dias? Kalau rumah dengar, oh masih sama lewat produk, poster, FB fanpage, open booth, Google My Business. Udah ada Instagram sekarang, ada website ya. Kalau sekarang ya Miss Dias lebih bergerak di sana. Lewat channel YouTube juga Miss Dias kalau sekarang. Well, kalau customer relationship gimana dijaga di rumah dengar? Oh, caranya biasanya Miss Dias ngasih diskon. Sekarang malah konsultasi di rumah dengar itu gratis secara online, DM, Instagram. Ya, jadi biasanya selain diskon ya kasih gratis-gratisan kayak gitu, update via sosial media, online consultation yang dia sebut gratis tadi. Ya selama pandemi ini gratis, tapi entah sampai kapan akan gratis, ya udah manfaatin dulu gratisan yang ada sekarang ya. Kalau kalian mau langsung aja ke Instagram @rumahdengar. Oke, nanti dibalas DM-nya. Next, key activities. Kalau jasa apa dong? Kan nggak buat sesuatu, Miss Dias. Oh ya, pasti buat sesuatu lah ya. Misalnya merancang desain alat marketing, mempromosikan program, melayani konsultasi, melayani seminar. Kan itu sebuah activities juga. Nah, itu yang kita laksanakan. Mungkin tidak terlihat produknya, tapi ada aktivitasnya pasti. Oke, well. Berikutnya key resources. Apa saja yang dibutuhkan rumah dengar kalau secara jasa bisa dilihat di situ. Jadi karena jasa jadi seperti itu ya isinya. Kemudian key partner, siapa yang diajak berpartner? Oke, karena Miss Dias mengadakan seminar, mungkin Miss Dias perlu kerjasama dengan hotel atau tempat seminar dimanapun sehingga dapat harga lebih murah, paket-paketannya bagus dan lain sebagainya. Berpartner dengan sekolah atau kampus. Ya, jadi teman baik Miss Dias adalah sekolah dan kampus yang memerlukan Miss Dias sebagai pembicara dan lain sebagainya. Dan juga mungkin kamu
audiens Miss Dias di YouTube ini kalau kamu butuh pembicara tentang ya value yang Miss Dias sudah tawarkan tadi, mungkin kamu bisa chat aja Miss Dias untuk mendapatkan layanan dari rumah dengar. Well, kita masuk ke cost structure. Kalau jasa, apa aja sih yang diperlukan dana saat memproduksinya, Miss? Oke, biasanya Miss Dias ininya keluarin dananya banyak ke biaya desain, biaya promosi, ya terutama handling sosial media ya itu sangat perlu uang dan tenaga gitu ya. Belanja alat penunjang kalau misalnya akhirnya Miss Dias harus seminar, kalau nggak disediain di hotelnya atau di tempatnya, Miss Dias mesti beli papannya lalu spidol gitu ya. Jadi seperti itu. Next, datang dari mana uang rumah dengar itu? Biasanya datangnya ya pastinya jasa konsultasinya. Kalau offline biasanya kan berbayar, jadi di sana dia bisa dapat uangnya, misalnya per jamnya berapa gitu, per paketnya berapa gitu ya. Terus jasa sharing problem. Itu yang tadi per jamnya konsultasi, terus habis itu seminar gitu ya, paketan seminar 100 orang gitu, 500 orang gitu, berapa gitu ya. Jadi semuanya itu dihitung sehingga mendapatkan pemasukan dari jasa ini. Oke, mungkin itu tadi yang bisa Miss Dias sharing ke kalian tentang bagaimana cara mengisi bisnis model Canvas untuk produk maupun jasa. Oke, semoga berguna untuk kalian dan ya selamat memulai usaha. Miss Dias tunggu ide-ide keren dari kalian. Oke, bye-bye. Oh ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe.